Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, kelas agribisnis C, pada mata kuliah praktik manajemen agribisnis perkebunan. Video ini kami susun di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Insinyur Sakti Huta Barat, Master of Agriculture Economy, serta asisten dosen yaitu Saudara Ariel Maulana Hanif, M.Arya Fakhrizal, dan Meki Asrizal. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari AST Ulpana Rasana, NIM 2406135103. saya Bella Apriani, 2406 126820. Saya Muhammad Khairul Afandi, NIM 2406134892. Saya Wanida Gayani, 2406 126464. Pada video ini, kami akan membahas mengenai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan. Semoga video yang kami sajikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk memahami lebih jauh mengenai pentingnya komoditas ini, berikut kita akan membahas peran kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Artinya, tanaman ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, tetapi memiliki nilai strategis dalam mendukung berbagai sektor. Tanaman ini menjadi sumber utama minyak nabati yang digunakan dalam berbagai sektor, seperti industri pangan, kosmetik, hingga energi terbarukan, sehingga pemanfaatannya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sendiri dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan yang sangat besar, yang menunjukkan betapa dominannya peran komoditas ini di tingkat global. Selain memberikan kontribusi terhadap devisa negara, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam proses budidayanya, kelapa sawit tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama serangan hama dan penyakit yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perkebunan. Serangan ini dapat terjadi sejak fase pembibitan hingga tanaman menghasilkan, sehingga perlu mendapat perhatian sejak awal penanaman. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat berupa penurunan produktivitas, bahkan kematian tanaman, yang tentu akan merugikan petani maupun industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hama dan penyakit menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit. Setelah memahami peran strategis kelapa sawit dalam perekonomian, mari kita lihat bagaimana kesehatan tanaman menjadi faktor penentu keberhasilan budidaya. Dalam kegiatan budidaya kelapa sawit, kesehatan tanaman merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi. Artinya, kondisi tanaman sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. Tanaman yang sehat akan tumbuh optimal dan menghasilkan buah dengan kualitas baik, sehingga produktivitas dapat tercapai secara maksimal. Sebaliknya, tanaman yang terganggu oleh hama dan penyakit akan mengalami penurunan pertumbuhan yang berdampak pada hasil panen. Kondisi ini tentu merugikan, karena tidak hanya menurunkan jumlah produksi, tetapi juga kualitas yang diperoleh. Gangguan ini dapat terjadi pada fase pertumbuhan tanaman, mulai dari pembibitan hingga tanaman menghasilkan, sehingga perlu diperhatikan sejak awal proses budidaya. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tanaman seperti kondisi lingkungan, teknik budidaya, dan pengelolaan kebun. Dengan pemahaman tersebut, petani dapat melakukan tindakan pencegahan secara tepat, sehingga resiko serangan hama dan penyakit dapat diminimalisir dan tanaman tetap dalam kondisi optimal. Dari pentingnya menjaga kesehatan tanaman, kita beralih pada ancaman utama yang sering mengganggu, yaitu hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Artinya, keberadaan keduanya menjadi ancaman serius dalam kegiatan budidaya karena dapat menurunkan kondisi tanaman secara keseluruhan. Hama biasanya berupa hewan seperti serangga dan tikus yang merusak tanaman dengan cara memakan bagian tanaman. Kerusakan ini bersifat langsung karena bagian tanaman yang diserang akan terlihat rusak secara fisik. Sementara itu, penyakit disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus yang menginfeksi jaringan tanaman. Berbeda dengan hama, penyakit bekerja dengan cara menyerang dari dalam, sehingga seringkali tidak langsung terlihat. Kedua jenis gangguan ini seringkali terjadi bersamaan dan dapat memperparah kondisi tanaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan antara hama dan penyakit sangat penting agar petani dapat menentukan metode pengendalian yang tepat sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Selain itu, penting juga memahami bahwa hama dan penyakit tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi masalah lain. Misalnya, luka akibat serangan hama seringkali memudahkan patogen masuk ke dalam jaringan tanaman sehingga mempercepat proses infeksi. Interaksi semacam ini membuat kerusakan semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pengelolaan kebun harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemilihan bibit sehat, sanitasi lahan, hingga monitoring rutin. Dengan pendekatan terpadu, resiko kerugian ekonomi dapat ditekan dan keberlanjutan produksi kelapa sawit tetap terjaga. Lebih jauh lagi, pemahaman ini juga membantu petani dalam menentukan metode pengendalian yang sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga tindakan yang diambil tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Setelah memahami gambaran umum mengenai hama dan penyakit, mari kita beralih pada pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut terhadap tanaman, petani, dan industri kelapa sawit secara keseluruhan. Dampak dari serangan hama dan penyakit tidak hanya dirasakan oleh tanaman, tetapi juga oleh petani dan industri secara keseluruhan. Artinya, masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena efeknya bisa meluas ke berbagai aspek. Penurunan produksi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama jika serangan terjadi dalam skala luas. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan petani serta stabilitas produksi dalam industri kelapa sawit. Selain itu, biaya pengendalian yang tinggi juga menjadi beban tambahan bagi petani. Semakin besar serangan yang terjadi, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, tanaman yang terserang parah harus ditebang dan diganti dengan tanaman baru. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena tanaman kelapa sawit memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali produktif. Oleh karena itu, pengelolaan hama dan penyakit harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selain kerugian secara langsung, serangan hama dan penyakit juga berdampak pada rantai pasok industri kelapa sawit. Penurunan produksi dapat mengganggu ketersediaan bahan baku bagi pabrik pengolahan, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk turunan seperti minyak goreng, margarin, hingga biodiesel. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Tidak hanya itu, biaya tambahan untuk pengendalian seringkali membuat petani kecil kesulitan bertahan, sehingga keberlanjutan usaha mereka terancam. Dampak sosial pun muncul, karena berkurangnya pendapatan petani dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan komunitas sekitar. Oleh sebab itu, strategi pengendalian harus dirancang tidak hanya untuk menyelamatkan tanaman, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Setelah memahami betapa luas dan dampaknya yang ditimbulkan, mari kita beralih pada pembahasan mengenai strategi pengendalian hama dan penyakit yang dapat diterapkan agar kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat dalam pengendalian hama dan penyakit. Artinya, penanganan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus direncanakan dengan baik agar hasil efektif. Strategi ini
tidak hanya berfokus pada tindakan pengendalian setelah serangan terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan sejak awal. Hal ini penting karena pencegahan dapat mengurangi resiko serangan sebelum menjadi lebih parah. Pendekatan yang tepat akan membantu mengurangi resiko serangan dan menjaga produktivitas tanaman tetap stabil. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin dengan pengelolaan yang baik. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan strategi pengendalian yang tepat menjadi kunci dalam keberhasilan budidaya kelapa sawit. Strategi pengendalian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari monitoring rutin, pemeliharaan kebun, hingga pemanfaatan teknologi modern. Monitoring rutin memungkinkan petani mendeteksi serangan sejak dini, sehingga tindakan cepat dapat dilakukan. Pemeliharaan kebun, seperti menjaga kebersihan dan sanitasi, membantu mengurangi tempat berkembang biaknya hama. Sementara itu, teknologi seperti sistem deteksi berbasis sensor atau penggunaan drone untuk pemantauan kebun kini mulai diterapkan di berbagai perkebunan besar. Dengan kombinasi metode tradisional dan modern, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan lebih efektif. Setelah memahami pentingnya strategi pengendalian secara umum, mari kita beralih pada pembahasan lebih rinci mengenai hama yang menyerang kelapa sawit. Salah satu langkah awal dalam pengendalian adalah mengenali jenis-jenis hama yang menyerang tanaman kelapa sawit. Hama merupakan organisme hidup yang menyerang tanaman secara langsung dan menyebabkan kerusakan fisik. Artinya, hama dapat dilihat secara nyata karena merusak bagian tanaman secara langsung. Pada kelapa sawit, hama dapat menyerang daun, batang, hingga buah, sehingga hampir seluruh bagian tanaman berpotensi mengalami kerusakan. Kerusakan yang ditimbulkan dapat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman, karena bagian yang berfungsi tidak dapat bekerja secara optimal. Jika tidak segera dikendalikan, populasi hama dapat meningkat dengan cepat dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Hal ini terjadi karena sebagian besar hama memiliki kemampuan berkembang biak yang tinggi. Oleh karena itu, pengenalan jenis-jenis hama menjadi langkah awal yang penting dalam pengendalian, sehingga tindakan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan lebih efektif. Selain itu, penting bagi petani untuk memahami karakteristik setiap jenis hama, karena cara penanganannya tidak selalu sama. Misalnya, hama yang menyerang daun membutuhkan pendekatan berbeda dengan hama yang menyerang batang ataupun akar. Pengetahuan ini akan membantu dalam menentukan metode pengendalian yang lebih spesifik dan efisien. Pengenalan hama juga dapat dilakukan melalui pengamatan rutin di lapangan, sehingga serangan dapat segera terdeteksi sebelum meluas. Dengan demikian, langkah pengendalian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Setelah memahami gambaran umum mengenai hama, mari kita beralih pada pembahasan tentang salah satu hama utama yang sering menyerang kelapa sawit, yaitu ulat api. Salah satu hama utama pada tanaman kelapa sawit adalah ulat api. Artinya, hama ini merupakan salah satu penyebab kerusakan daun yang paling sering ditemukan di perkebunan kelapa sawit. Ulat api menyerang daun dengan cara memakan jaringan daun hingga hanya menyisakan tulang daun. Akibatnya, permukaan daun menjadi rusak parah dan tidak dapat berfungsi secara optimal dalam proses fotosintesis. Serangan ulat api biasanya terjadi secara berkelompok dan dalam jumlah yang besar. Dalam kondisi tertentu, ulat ini dapat menghabiskan daun dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tanaman mengalami kehilangan daun secara drastis. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman tidak mampu menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan buah. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan produktivitas menurun secara signifikan. Selain itu, serangan yang terjadi secara berulang juga dapat melemahkan kondisi tanaman secara keseluruhan, sehingga tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, pengendalian ulat api harus dilakukan secara cepat dan tepat.
terutama ketika populasi mulai meningkat, agar kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Selanjutnya, kita akan membahas hama lain yang juga sering menyerang kelapa sawit, yaitu kumbang tanduk. Selain ulat api, terdapat juga hama lain yang cukup berbahaya, yaitu kumbang tanduk. Hama ini umumnya menyerang tanaman kelapa sawit pada fase muda, sehingga perlu mendapat perhatian khusus sejak awal pertumbuhan. Kumbang tanduk menyerang bagian pucuk tanaman dengan cara menggerek jaringan yang masih lunak. Serangan ini biasanya ditandai dengan adanya lubang-lubang pada bagian pucuk serta bekas gerekan yang merusak jaringan tanaman. Bagian pucuk merupakan titik tumbuh tanaman yang sangat penting karena menentukan perkembangan tanaman ke depannya. Jika bagian ini rusak, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Selain itu, serangan kumbang tanduk juga dapat menyebabkan bentuk tanaman menjadi tidak normal dan pertumbuhannya terhambat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada produktivitas tanaman saat memasuki fase menghasilkan. Oleh karena itu, pengendalian hama ini harus dilakukan sejak dini melalui monitoring rutin serta menjaga kebersihan lingkungan kebun agar tidak menjadi tempat berkembang biak kumbang tanduk. Selanjutnya, kita akan membahas hama lain yang juga menjadi ancaman serius, yaitu tikus. Selain ulat api dan kumbang tanduk, hama tikus juga menjadi ancaman serius dalam budidaya kelapa sawit, terutama pada fase tanaman menghasilkan. Tikus menyerang buah dengan cara memakan bagian daging buah yang masih muda maupun yang sudah matang. Serangan ini menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen karena buah menjadi rusak dan tidak layak diolah. Selain itu, tikus memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat cepat, sehingga populasinya dapat meningkat dalam waktu singkat jika tidak dikendalikan. Hal ini membuat pengendalian hama tikus menjadi cukup sulit dan memerlukan strategi yang tepat. Salah satu metode yang efektif adalah dengan memanfaatkan musuh alami seperti burung hantu yang dapat memangsa tikus dalam jumlah besar. Pendekatan ini dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan hama. Perkembangan hama pada tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan ketersediaan makanan. Artinya, lingkungan yang mendukung akan mempercepat pertumbuhan dan penyebaran hama. Kondisi lingkungan yang lembab dan hangat merupakan kondisi ideal bagi perkembangan sebagian besar hama. Dalam kondisi tersebut, hama dapat berkembang biak dengan cepat sehingga populasinya meningkat dalam waktu singkat. Selain itu, kebun yang kurang terawat, seperti banyaknya gulma dan sisa-sisa tanaman, juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama. Lingkungan yang kotor dan tidak terkelola dengan baik akan meningkatkan risiko serangan hama. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kebun menjadi faktor penting dalam pengendalian hama. Kegiatan seperti membersihkan gulma, menjaga sanitasi kebun, serta mengatur kondisi lingkungan dapat membantu menekan populasi hama secara alami. Dengan lingkungan yang terkelola dengan baik, risiko serangan hama dapat diminimalisir, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan optimal. Selanjutnya, kita akan membahas hama lain yang sering menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu rayap. Selain hama yang telah dibahas sebelumnya, terdapat juga hama lain seperti rayap yang sering menyerang tanaman kelapa sawit, terutama pada fase pembibitan dan tanaman muda. Rayap biasanya menyerang bagian akar dan batang bawah tanaman dengan cara memakan jaringan tanaman. Serangan ini menyebabkan tanaman menjadi lemah karena terganggunya proses penyerapan air dan nutrisi. Dalam kondisi yang parah, tanaman dapat mengalami kematian karena kerusakan yang terjadi pada sistem perakaran sudah tidak dapat diperbaiki. Salah satu kendala dalam pengendalian rayap adalah aktivitasnya yang terjadi di dalam tanah, sehingga serangannya seringkali tidak terlihat secara langsung.
Hal ini menyebabkan deteksi dini menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengamatan rutin dan pemeriksaan kondisi tanaman sangat diperlukan agar serangan dapat diketahui lebih awal sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Dengan deteksi yang lebih cepat, tindakan pengendalian dapat disegera dilakukan sehingga risiko kerugian dapat diminimalisir. Selanjutnya, kita akan membahas hama tanaman kelapa sawit, yaitu belalang. Hama lain yang juga dapat ditemukan pada tanaman kelapa sawit adalah belalang. Artinya, meskipun tidak selalu dianggap sebagai hama utama, keberadaan belalang tetap perlu diperhatikan dalam kegiatan budidaya. Belalang menyerang daun dengan cara memakan jaringan daun sehingga menyebabkan daun menjadi berlubang. Kerusakan ini biasanya terlihat pada permukaan daun yang tidak utuh dan dapat mengurangi luas daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Meskipun tingkat kerusakan yang ditimbulkan tidak sebesar ulat api, namun jika populasi belalang cukup tinggi, maka kerusakan yang terjadi tetap dapat mengganggu proses fotosintesis secara signifikan. Hal ini karena daun merupakan bagian utama dalam proses pembentukan energi bagi tanaman. Akibatnya, pertumbuhan tanaman dapat terhambat dan produksi buah juga akan menurun. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dampaknya dapat mempengaruhi produktivitas kebun secara keseluruhan. Selain itu, keberadaan belalang juga sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti musim kemarau dan ketersediaan makanan, yang dapat memicu peningkatan populasi. Oleh karena itu, pengamatan rutin sangat penting untuk mengetahui perkembangan hama ini. Oleh karena itu, pengendalian tetap perlu dilakukan jika populasi belalang sudah melebihi ambang ekonomi, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dicegah sejak dini. Untuk mengendalikan berbagai jenis hama tersebut, diperlukan pemahaman mengenai siklus hidupnya. Dalam upaya pengendalian hama, pemahaman mengenai siklus hidup hama sangatlah penting. Artinya, setiap jenis hama memiliki tahapan perkembangan yang berbeda, sehingga cara penanganannya juga harus disesuaikan. Setiap hama memiliki fase kehidupan yang berbeda, mulai dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Pada setiap fase tersebut, tingkat kerentanan hama terhadap pengendalian juga berbeda-beda. Misalnya, ulat api lebih mudah dikendalikan pada fase larva dibandingkan saat sudah menjadi dewasa. Karena pada fase ini hama masih aktif makan dan lebih mudah terpapar metode pengendalian. Dengan memahami siklus ini, petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengendalian, sehingga tindakan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, karena pengendalian dilakukan pada waktu yang paling tepat dan tidak dilakukan secara sembarangan. Pengendalian hama tidak selalu harus menggunakan bahan kimia. Artinya, terdapat berbagai metode lain yang dapat digunakan dan cenderung lebih aman bagi lingkungan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pengendalian mekanis, yaitu dengan cara memusnahkan hama secara langsung. Contohnya adalah dengan mengumpulkan hama yang terlihat dan membakarnya atau memotong bagian tanaman yang terserang. Metode ini cukup efektif untuk skala kecil dan memiliki kelebihan karena tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga lebih ramah dan aman digunakan. Namun, metode ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan waktu yang lebih lama, sehingga kurang efisien jika diterapkan pada skala perkebunan yang luas. Oleh karena itu, pengendalian mekanis biasanya digunakan sebagai langkah awal atau dikombinasikan dengan metode lain agar hasilnya lebih optimal. Selain pengendalian mekanis, terdapat juga pengendalian biologis yang memanfaatkan musuh alami hama.
Artinya metode ini menggunakan organisme lain untuk menekan populasi hama secara alami tanpa merusak lingkungan. Contohnya adalah penggunaan burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus di perkebunan kelapa sawit. Burung hantu mampu memangsa tikus dalam jumlah besar, sehingga efektif dalam menekan populasi hama secara alami. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti jamur, bakteri, atau parasitoid juga dapat membantu mengendalikan hama tertentu dengan cara menginfeksi atau menyerang hama tersebut. Metode ini dianggap lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan karena tidak menimbulkan pencemaran serta tidak menyebabkan resistensi seperti pada penggunaan pestisida kimia. Namun, pengendalian biologis memerlukan pemahaman yang baik agar organisme yang digunakan tidak menimbulkan gangguan baru dalam ekosistem. Pengendalian kimia menggunakan pestisida masih sering digunakan karena dianggap cepat dan efektif dalam mengatasi serangan hama. Artinya, metode ini mampu memberikan hasil dalam waktu singkat, terutama ketika serangan sudah dalam kondisi parah. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hal ini penting karena penggunaan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan dampak negatif. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi hama, yaitu kondisi di mana hama menjadi kebal terhadap pestisida, sehingga semakin sulit dikendalikan. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi baik pada tanah maupun air. Tidak hanya itu, residu pestisida juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaan pestisida sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah metode lain tidak efektif, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit pada tanaman kelapa sawit. Penyakit pada tanaman kelapa sawit merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme patogen seperti jamur, bakteri, dan virus yang menyerang jaringan tanaman. Artinya, penyakit bekerja dengan cara menginfeksi tanaman dari dalam. Berbeda dengan hama yang merusak secara langsung, penyakit mengganggu sistem fisiologis tanaman sehingga seringkali tidak terlihat pada tahap awal. Proses infeksi biasanya terjadi melalui akar, luka pada batang, atau melalui stomata pada daun. Setelah masuk, patogen akan berkembang biak dan merusak sel-sel tanaman. Akibatnya, tanaman menunjukkan gejala seperti daun menguning, pertumbuhan terhambat, hingga akhirnya mati. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyakit sangat penting agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Salah satu penyakit paling berbahaya pada tanaman kelapa sawit adalah busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit mematikan karena mampu menyebabkan kematian tanaman dalam jumlah besar. Bahkan dalam satu areal perkebunan dapat menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Jamur ini hidup di dalam tanah dan menyerang tanaman melalui akar, terutama pada lahan yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit atau tanaman lain yang rentan terhadap patogen ini. Artinya, sumber infeksi seringkali berasal dari sisa-sisa tanaman yang sudah terinfeksi sebelumnya, sehingga lahan yang tidak dikelola dengan baik menjadi sangat berisiko. Setelah menginfeksi akar, jamur akan berkembang dan menyebar ke bagian batang bawah. Di dalam batang, jamur merusak jaringan kayu yang berfungsi sebagai jalur transportasi air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Akibatnya, aliran nutrisi menjadi terganggu dan tanaman mengalami stres fisiologis yang berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan tanaman tidak mampu memenuhi kebutuhan energi dan pertumbuhan secara normal. Secara bertahap, tanaman akan menunjukkan penurunan kondisi kesehatan yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal dan penurunan produktivitas.
Jika tidak segera ditangani, infeksi akan semakin meluas hingga seluruh jaringan batang mengalami kerusakan. Pada tahap lanjut, tanaman akan mati secara perlahan karena tidak lagi mampu menyerap dan menyalurkan air serta nutrisi. Penyakit ini menjadi ancaman serius dalam budidaya kelapa sawit karena penyebarannya yang relatif cepat dan sulit dikendalikan. Selain itu, jamur Ganoderma boninense juga memiliki kemampuan bertahan hidup dalam tanah dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengendaliannya menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyakit ini sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan sejak awal, seperti pengelolaan lahan yang baik, sanitasi kebun, serta penggunaan bibit yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Gejala awal serangan Ganoderma boninense seringkali sulit dikenali karena tidak menunjukkan tanda yang spesifik. Artinya, pada tahap awal tanaman masih terlihat normal, padahal di dalam jaringan tanaman proses infeksi sudah mulai terjadi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penyakit ini sangat berbahaya karena sering terlambat disadari oleh petani. Seiring waktu, tanaman mulai menunjukkan gejala seperti daun menguning, terutama pada daun tua yang berada di bagian bawah. Selain itu, pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat dibandingkan tanaman sehat di sekitarnya, sehingga terlihat adanya perbedaan kondisi antar tanaman dalam satu areal. Ukuran pelepah daun juga menjadi lebih kecil dan tidak berkembang secara optimal. Dalam beberapa kasus, daun terlihat layu meskipun kondisi tanah masih cukup lembab, yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem penyerapan air dan nutrisi. Pada kondisi yang lebih lanjut, gejala akan semakin jelas dengan munculnya tubuh buah jamur di pangkal batang. Kehadiran tubuh buah ini menjadi indikator bahwa infeksi sudah cukup parah dan jamur telah berkembang dengan baik di dalam jaringan tanaman. Selain itu, batang bagian bawah juga dapat mengalami pembusukan yang menyebabkan struktur tanaman menjadi lemah. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat menyebar ke tanaman lain melalui kontak, akar, atau sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Oleh karena itu, pengamatan rutin sangat penting agar penyakit dapat dideteksi lebih awal sebelum menyebar luas. Dengan deteksi dini, tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat sehingga kerugian dapat diminimalisir. Seiring berkembangnya penyakit, kerusakan yang ditimbulkan akan semakin parah dan berdampak besar terhadap kondisi tanaman. Jaringan batang akan mengalami pembusukan secara bertahap, terutama pada bagian pangkal yang menjadi pusat serangan jamur. Pembusukan ini menyebabkan batang kehilangan kekuatan strukturalnya, sehingga tanaman menjadi tidak stabil. Dalam kondisi tertentu, tanaman dapat dengan mudah roboh, terutama ketika terkena angin kencang atau hujan deras. Selain itu, sistem perakaran yang sudah rusak tidak lagi mampu menyerap air dan nutrisi secara optimal. Hal ini menyebabkan tanaman mengalami kekurangan nutrisi yang semakin memperparah kondisi kesehatan tanaman. Pada tahap ini, tanaman biasanya sudah tidak dapat diselamatkan karena kerusakan yang terjadi bersifat permanen. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan adalah menebang tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit ke tanaman lain di sekitarnya. Penebangan ini harus disertai dengan pengelolaan sisa tanaman yang baik, seperti pemusnahan atau perlakuan khusus agar tidak menjadi sumber infeksi baru di dalam tanah. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kehilangan tanaman, tetapi juga biaya penanaman ulang serta waktu yang diperlukan hingga tanaman kembali produktif.
Mengingat kelapa sawit membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menghasilkan, maka dampak ekonomi yang ditimbulkan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pencegahan dan pengelolaan penyakit sejak dini menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit. Pengendalian penyakit pada tanaman kelapa sawit, khususnya yang disebabkan oleh Ganoderma boninens, tidak dapat dilakukan dengan satu metode saja. Artinya, hingga saat ini belum ditemukan metode tunggal yang benar-benar mampu mengendalikan penyakit ini secara efektif dan permanen. Hal ini disebabkan karena karakteristik patogen yang mampu bertahan lama di dalam tanah, serta menyebar melalui akar tanaman yang saling bersentuhan. Selain itu, proses infeksi juga sering terjadi tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga sulit dideteksi secara dini. Oleh karena itu, pendekatan yang paling dianjurkan adalah pengendalian secara terpadu atau Integrated Disease Management. Pendekatan ini menggabungkan berbagai metode pengendalian seperti pengelolaan lahan, penggunaan agen hayati, serta tindakan mekanis dan kimia secara bijak. Pengelolaan lahan menjadi langkah awal yang sangat penting, misalnya dengan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi agar tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. Selain itu, penggunaan bibit yang sehat dan tahan penyakit juga dapat membantu mengurangi risiko infeksi sejak awal penanaman. Di sisi lain, penggunaan agen hayati seperti mikroorganisme antagonis juga mulai dikembangkan sebagai alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Agen ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan patogen di dalam tanah. Namun, penerapan metode ini memerlukan pemahaman yang baik serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada cara penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, kombinasi berbagai metode pengendalian yang dilakukan secara tepat dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengurangi dampak penyakit pada tanaman kelapa sawit. Selain penyakit Ganoderma, terdapat juga penyakit bercak daun yang cukup sering ditemukan pada tanaman kelapa sawit. Artinya, dalam budidaya kelapa sawit, tidak hanya penyakit berat yang perlu diperhatikan, tetapi juga penyakit yang tampak ringan seperti bercak daun ini. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur yang menyerang permukaan daun dan membentuk bercak-bercak kecil berwarna coklat atau kehitaman. Pada tahap awal, bercak ini mungkin terlihat kecil dan tidak terlalu mengganggu. Namun jika tidak dikendalikan, bercak tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar. Bercak ini dapat berkembang dan menyatu sehingga menyebabkan sebagian besar permukaan daun menjadi rusak. Kondisi ini tentu sangat merugikan karena daun merupakan organ utama dalam proses fotosintesis. Meskipun penyakit ini jarang menyebabkan kematian tanaman, namun dampaknya terhadap proses fotosintesis cukup signifikan. Hal ini karena daun yang mengalami kerusakan tidak dapat menyerap cahaya matahari secara optimal. Daun yang rusak tidak dapat berfungsi secara optimal dalam menghasilkan energi bagi tanaman. Akibatnya, proses pembentukan makanan terganggu dan tanaman tidak memperoleh energi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan produksi buah menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas kebun secara keseluruhan, terutama jika serangan terjadi dalam skala luas. Oleh karena itu, meskipun terlihat ringan, penyakit ini tetap perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kebun. Pengamatan rutin dan tindakan pengendalian sejak dini sangat diperlukan agar penyakit tidak berkembang menjadi lebih parah. Perkembangan penyakit bercak daun sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama kelembaban dan sirkulasi udara.
Artinya, lingkungan sekitar tanaman memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan cepat atau lambatnya penyebaran penyakit ini. Lingkungan yang lembab dengan curah hujan tinggi menjadi kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur penyebab penyakit ini. Pada kondisi tersebut, jamur dapat berkembang dengan sangat cepat karena mendapatkan kelembaban yang cukup untuk proses pertumbuhan dan reproduksi. Spora jamur dapat dengan mudah menyebar melalui percikan air hujan atau angin. Hal ini menyebabkan penyakit dapat menyebar dari satu tanaman ke tanaman lain dalam waktu yang relatif singkat, terutama jika kondisi lingkungan terus mendukung. Selain itu, kebun yang terlalu rapat dan kurang mendapatkan sirkulasi udara yang baik juga akan mempercepat penyebaran penyakit. Udara yang tidak mengalir dengan baik menyebabkan kelembaban yang terperangkap di sekitar daun, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat disukai oleh jamur. Oleh karena itu, pengelolaan kebun yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi risiko serangan penyakit. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian langsung, tapi juga pada pengaturan kondisi lingkungan agar tidak mendukung berkembangnya patogen. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemangkasan daun yang terlalu rapat sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik. Dengan adanya aliran udara yang lancar, kelembaban yang di sekitar tanaman dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, pengaturan jarak tanam juga penting untuk mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Jarak tanam yang terlalu rapat akan meningkatkan kelembaban yang mempermudah penyebaran penyakit antar tanaman. Dengan kondisi lingkungan yang lebih kering, perkembangan penyakit dapat ditekan secara alami. Oleh karena itu, pengolahan lingkungan menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat efektif dalam mengendalikan penyakit bercak daun pada kelapa sawit. Penyakit lain yang juga penting adalah busuk tandan yang menyerang buah kelapa sawit. Artinya, selain menyerang daun dan batang, penyakit juga dapat menyerang bagian buah yang justru menjadi hasil utama dari tanaman kelapa sawit. Penyakit ini menyebabkan buah menjadi busuk sebelum dipanen sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Hal ini tentu sangat merugikan karena buah yang seharusnya menjadi sumber minyak sawit tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Buah yang terserang biasanya mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap dan teksturnya menjadi lembek. Perubahan ini menunjukkan bahwa jaringan buah telah mengalami kerusakan akibat aktivitas patogen. Selain itu, buah juga dapat mengeluarkan bau tidak sedap akibat proses pembusukan. Bau tersebut merupakan hasil dari aktivitas mikroorganisme yang menguraikan jaringan buah, sehingga kualitas buah menjadi semakin menurun. Kondisi ini tentu merugikan karena minyak yang dihasilkan dari buah yang terinfeksi memiliki kualitas yang rendah. Kandungan minyak bisa menurun dan kualitasnya juga tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam industri. Dalam skala kecil mungkin dampaknya belum terlalu terasa. Namun dalam skala besar, serangan penyakit ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi petani dan perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, pengendalian penyakit pada buah menjadi sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh. Penyakit busuk tandan biasanya berkembang pada kondisi lingkungan yang sangat lembab, terutama pada musim hujan. Artinya, kondisi lingkungan kembali menjadi faktor utama yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya penyakit pada tanaman kelapa sawit. Air yang menggenang di sekitar tanaman dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan patogen penyebab penyakit ini.
Genangan air menyebabkan kelembaban yang meningkat secara signifikan, sehingga mikroorganisme penyebab penyakit dapat berkembang dengan lebih cepat. Selain itu, kondisi tanah yang terlalu basah juga dapat mengganggu kesehatan tanaman karena akar tidak dapat berfungsi secara optimal dalam menyerap air dan nutrisi. Hal ini membuat tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan drainase menjadi faktor penting dalam pencegahan penyakit. Sistem drainase yang baik akan membantu mengalirkan kelebihan air sehingga tidak terjadi genangan di sekitar tanaman. Kebun yang memiliki sistem drainase yang baik akan mengurangi kelembaban yang berlebih sehingga perkembangan patogen dapat ditekan. Dengan kondisi lingkungan yang lebih kering dan stabil, risiko penyebaran penyakit juga akan semakin kecil. Selain itu, panen yang dilakukan tepat waktu juga dapat mengurangi risiko buah terserang penyakit. Buah yang dibiarkan terlalu lama di pohon akan lebih rentan mengalami pembusukan, terutama jika kondisi lingkungan mendukung perkembangan patogen. Dengan manajemen kebun yang baik, seperti pengaturan drainase dan waktu panen yang tepat, kerugian akibat penyakit ini dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pencegahan melalui pengelolaan lingkungan menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga produktivitas kelapa sawit. Secara umum, perkembangan penyakit pada tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh interaksi antara patogen, tanaman inang, dan lingkungan. Artinya, penyakit tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari hubungan antara ketiga faktor tersebut yang saling mempengaruhi. Ketiga faktor ini dikenal sebagai segitiga penyakit dalam ilmu patologi tanaman. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu penyakit hanya akan berkembang jika patogen yang virulen, tanaman inang yang rentan, serta kondisi lingkungan yang mendukung hadir secara bersamaan. Jika ketiga faktor tersebut berada dalam kondisi yang mendukung, maka penyakit akan berkembang dengan cepat. Misalnya, patogen yang aktif ditambah dengan tanaman yang lemah, serta lingkungan yang lembab akan mempercepat proses infeksi dan penyebaran penyakit. Sebaliknya, jika salah satu faktor tidak mendukung, maka perkembangan penyakit dapat terhambat. Contohnya, jika tanaman memiliki ketahanan yang baik atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai bagi patogen, maka serangan penyakit akan lebih sulit terjadi. Oleh karena itu, pengendalian penyakit tidak hanya berfokus pada satu faktor saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi dasar dalam pengelolaan penyakit modern yang menekankan keseimbangan antara berbagai faktor. Pengelolaan lingkungan, penggunaan varietas tahan, serta monitoring rutin menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya serangan penyakit. Ketiga langkah ini saling melengkapi dalam menjaga kondisi tanaman agar tetap sehat. Dengan pendekatan yang tepat, tanaman dapat tetap sehat dan produktivitas kebun dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit berkembang. Pengendalian hama dan penyakit pada kelapa sawit sebaiknya diawali dari tahap pencegahan. Salah satunya melalui penggunaan bibit unggul yang sehat dan tahan terhadap serangan organisme pengganggu. Artinya, langkah pengendalian yang paling efektif sebenarnya dimulai sejak sebelum tanaman ditanam di lapangan. Bibit unggul biasanya telah melalui proses seleksi sehingga memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan dan patogen tertentu. Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas genetik yang baik serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi di lapangan.
Selain itu, penggunaan bibit bersertifikat juga dapat mengurangi risiko masuknya penyakit sejak awal penanaman. Bibit bersertifikat umumnya telah melalui pengujian dan pengawasan yang ketat, sehingga kualitasnya lebih terjamin dibandingkan bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Pemilihan bibit yang tepat menjadi langkah dasar yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman dalam jangka panjang. Jika sejak awal tanaman sudah memiliki kondisi yang sehat dan kuat, maka peluang untuk tumbuh optimal akan semakin besar. Jika sejak awal tanaman sudah memiliki tahanan yang baik, maka risiko serangan hama dan penyakit dapat ditekan secara signifikan, sehingga kebutuhan akan pengendalian lanjutan menjadi lebih rendah. Hal ini tentu akan menghemat biaya serta mengurangi penggunaan pestisida. Dengan demikian, pencegahan melalui pemilihan bibit unggul tidak hanya memberikan keuntungan dari segi kesehatan tanaman, tetapi juga dari segi efisiensi dan keberlanjutan dalam pengolahan kebun kelapa sawit. Sanitasi kebun merupakan salah satu metode pengendalian yang sangat penting dan seringkali diabaikan. Artinya, meskipun terlihat sederhana, praktik ini memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit secara keseluruhan. Sanitasi merupakan kegiatan membersihkan kebun dari sisa-sisa tanaman yang terinfeksi, seperti batang, daun, atau buah yang sudah terserang penyakit. Sisa-sisa tanaman ini jika dibiarkan dapat menjadi tempat berkembangnya patogen maupun hama. Sisa tanaman ini dapat menjadi sumber inokulum atau tempat berkembangnya patogen dan hama. Inokulum adalah sumber awal infeksi yang dapat menyebar ke tanaman lain, sehingga keberadaannya harus dikendalikan. Oleh karena itu, pembersihan secara rutin sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke tanaman lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pengumpulan dan memusnahkan bagian tanaman yang terinfeksi. Selain itu, sanitasi juga mencakup pengolahan gulma yang dapat menjadi tempat persembunyian hama. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman seringkali menjadi habitat bagi hama, sehingga perlu dikendalikan secara berkala. Dengan kebun yang bersih dan terawat, kondisi lingkungan menjadi kurang mendukung bagi perkembangan hama dan patogen. Hal ini secara tidak langsung akan menekan populasi organisme pengganggu. Dengan kebun yang bersih dan terawat, risiko serangan hama dan penyakit dapat dikurangi secara signifikan. Oleh karena itu, sanitasi kebun menjadi langkah sederhana namun sangat efektif dalam mendukung keberhasilan budidaya kelapa sawit. Salah satu pendekatan terbaik dalam pengendalian hama dan penyakit adalah konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Artinya, dalam praktik budidaya modern, pengendalian tidak lagi dilakukan dengan satu metode saja, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. PHT merupakan suatu sistem pengendalian yang menggabungkan berbagai metode, seperti mekanis, biologis, dan kimia, secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan mengombinasikan berbagai metode ini, pengendalian menjadi lebih efektif karena tidak hanya bergantung pada satu cara saja. Tujuan utama dari PHT adalah menjaga populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi, yaitu tingkat populasi yang masih dapat ditoleransi tanpa menyebabkan kerugian yang signifikan. Konsep ambang ekonomi ini sangat penting karena tidak semua hama harus diberantas sepenuhnya. Dengan pendekatan ini, penggunaan bahan kimia dapat dikurangi sehingga lebih ramah lingkungan. Hal ini juga membantu penjaga kualitas tanah, air, serta kesehatan manusia dalam paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, PHT juga menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi dalam mengendalikan hama secara alami. Musuh alami hama seperti predator dan parasitoid tetap dipertahankan agar dapat membantu menekankan populasi hama. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang karena menjaga stabilitas lingkungan pertanian. Dengan demikian, penerapan PHT merupakan solusi yang tepat dalam pengendalian hama dan penyakit pada kelapa sawit karena mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pertanian.
Dalam penerapan PHT, pemanfaatan musuh alami menjadi salah satu strategi yang paling efektif, di mana konsep ini menjelaskan bahwa pengendalian hama tidak selalu harus bergantung pada bahan kimia, tetapi dapat memanfaatkan organisme yang ada di alam. Musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen berperan penting dalam membantu menekankan populasi hama secara alami dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Salah satu contohnya adalah penggunaan burung hantu untuk mengendalikan hama tikus di perkebunan kelapa sawit, karena burung hantu mampu memangsa tikus dalam jumlah besar sehingga populasi tikus dapat ditekan tanpa menggunakan bahan kimia. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti jamur atau bakteri juga dapat membantu mengendalikan hama tertentu dengan cara menginfeksi atau melemahkan tubuh hama hingga populasinya berkurang. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya efektif dalam pengendalian hama, tetapi juga ramah lingkungan serta mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan. Monitoring atau pengamatan rutin merupakan bagian penting dalam pengendalian hama dan penyakit. Dengan melakukan monitoring secara berkala, petani dapat mendeteksi gejala serangan sejak dini sehingga tindakan pengendalian dapat segera dilakukan sebelum serangan menjadi lebih parah. Monitoring biasanya dilakukan dengan mengamati kondisi daun, batang, dan buah, serta mencatat keberadaan hama atau gejala penyakit. Data yang diperoleh dari monitoring ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait metode pengendalian yang akan digunakan. Dengan demikian, pengendalian dapat dilakukan secara lebih tepat dan efisien. Selain itu, kegiatan monitoring juga membantu petani memahami perkembangan populasi hama dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau stabilitas populasi. Informasi ini memungkinkan penerapan pengendalian hama terpadu PHT menjadi lebih terarah karena tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kondisi lapangan yang nyata. Dengan adanya pengamatan rutin, penggunaan pestisida juga dapat diminimalkan karena pengendalian hanya dilakukan ketika populasi hama sudah mencapai ambang tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi besar dalam pengendalian hama dan penyakit. Saat ini, penggunaan teknologi seperti drone dan sensor mulai diterapkan untuk memantau kondisi tanaman secara lebih cepat dan akurat. Drone dapat digunakan untuk mengambil gambar dari udara sehingga mempermudah dalam mendeteksi area yang terserang hama atau penyakit. Selain itu, sensor juga dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan seperti kelembapan dan suhu yang mempengaruhi perkembangan organisme pengganggu. Dengan teknologi ini, pengelolaan kebun dapat dilakukan secara lebih efisien dan modern. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi dalam pengendalian hama terpadu atau PHT juga memungkinkan analisis data dalam jumlah besar atau data analistik untuk memprediksi potensi serangan hama sebelum terjadi ledakan populasi. Informasi yang diperoleh dari drone dan sensor dapat diolah menjadi peta sebaran hama sehingga petani dapat melakukan tindakan pengendalian secara lebih terarah atau precision agriculture. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketetapan dalam pengendalian, tetapi juga menghemat waktu, tenaga, serta biaya operasional di lapangan. Dengan demikian, teknologi berperan penting dalam mendukung sistem pertanian modern yang lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan. Edukasi dan pelatihan bagi petani merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengendalian hama dan penyakit. Pengetahuan yang baik mengenai jenis hama dan gejala penyakit, serta cara pengendalian akan membantu petani dalam mengambil tindakan yang tepat. Program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola kebun secara lebih baik.
Selain itu, pertukaran informasi antar petani juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga. Dengan peningkatan kapasitas petani, diharapkan pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif. Pentingnya edukasi ini juga sejalan dengan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, di mana keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada teknologi atau metode pengendalian, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Petani yang memiliki pemahaman yang lebih baik akan mampu mengenali ambang ekonomi hama, melakukan monitoring secara tepat, serta memilih metode pengendalian yang sesuai, baik secara biologis, mekanis, maupun kimia jika diperlukan. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan juga membantu petani beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian modern, sehingga pengelolaan kebun menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan kebun juga memiliki peran penting dalam mencegah serangan hama dan penyakit. Lingkungan yang seimbang akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan mengurangi resiko serangan organisme pengganggu. Hal ini meliputi pengolahan drainase, pemupukan yang tepat, serta pengaturan jarak tanam yang sesuai. Dengan kondisi lingkungan yang optimal, tanaman akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, pendekatan pengolahan lingkungan menjadi bagian penting dalam sistem budidaya yang berkelanjutan. Secara ilmiah, konsep ini berkaitan dengan pendekatan agrosistem dalam pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu upaya menciptakan keseimbangan antara tanaman, tanah, iklim, dan organisme di dalamnya. Pengolahan drainase yang baik dapat mencegah kondisi lembab berlebihan yang sering menjadi pemicu berkembangnya patogen penyebab penyakit tanaman. Pemupukan yang tepat juga berpengaruh pada ketahanan tanaman, karena nutrisi yang seimbang dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama. Selain itu, pengaturan jarak tanam yang ideal membantu sirkulasi udara dan cahaya matahari, sehingga mengurangi kelembapan berlebih yang dapat mendukung perkembangan organisme pengganggu. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang baik tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menciptakan sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Dengan penerapan berbagai metode pengendalian yang tepat, produktivitas tanaman kelapa sawit dapat ditingkatkan. Pengendalian yang efektif tidak hanya mampu mengurangi kerugian akibat serangan hama dan penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, penggunaan metode yang ramah lingkungan juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem kebun. Oleh karena itu, kombinasi antara pengetahuan, teknologi, dan praktik budidaya yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian hama dan penyakit pada kelapa sawit. Secara ilmiah, keberhasilan pengendalian hama dan penyakit pada kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT yang mengintegrasikan berbagai pendekatan secara biologis, mekanis, kultur, teknis, hingga penggunaan teknologi yang modern. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penurunan populasi hama, tetapi pada peningkatan ketahanan tanaman dan keseimbangan ekosistem kebun. Kombinasi antara pengetahuan petani, dukungan teknologi seperti monitoring berbasis sensor atau drone, serta praktik budidaya yang tepat seperti pemupukan dan pengolahan lahan yang baik akan menghasilkan sistem produksi yang lebih stabil. Dengan demikian, produktivitas kelapa sawit dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengendalian hama dan penyakit merupakan bagian yang sangat penting dalam budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu tantangan terbesar dalam budidaya kelapa sawit. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan produksi, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Dalam skala besar, serangan yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas industri kelapa sawit secara keseluruhan, sehingga pengelolaan hama dan penyakit harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan budidaya.
Upaya pengendalian hama dan penyakit memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan karena tidak cukup hanya mengandalkan satu metode, tetapi harus menggabungkan berbagai strategi seperti pencegahan, pengendalian biologis, serta pemanfaatan teknologi modern. Dengan pendekatan yang tepat, resiko serangan dapat diminimalisir dan produktivitas tanaman dapat tetap terjaga. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak seperti petani, pemerintah, dan peneliti juga sangat penting dalam mengatasi permasalahan hama dan penyakit di lapangan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program penyuluhan serta kontribusi penelitian dari para ahli dapat meningkatkan efektivitas pengendalian secara keseluruhan. Kesimpulannya, pengendalian hama dan penyakit pada kelapa sawit merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi. Dengan pengetahuan yang baik, penerapan teknologi serta pengolahan yang tepat, tanaman dapat tetap sehat dan produktivitas kebun dapat dipertahankan sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Demikian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.